Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitasari Wahyuningrum NIM 2021111015 dari kelompok 4. Akan menjelaskan tentang pengertian naks Al-Quran dan hal-hal yang mengalami naks Al-Quran. Referensi yang saya gunakan dari Syekh Manna Al-Khattan, Mabahits fi Ulumil Quran, Maktabah Wahbah Kairo ke-13 atau 2004 Masehi sampai 1425 Hijriah. Berikut pengertian naks Al-Quran. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghadapi ayat-ayat yang sepintas menunjukkan adanya gejala kontradiksi. Dari situ munculnya pembahasan tentang naks mansukh dalam Al-Quran. Naks mansukh dalam Al-Quran diungkap sebanyak 4 kali. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 106. Berbunyi, apa saja ayat yang kami nakskan atau kami jadikan atau manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu? Yang kedua, Al-A'raf ayat 154 yang berbunyi, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Yang ketiga, Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi, Allah menghilangkan apa yang dinakskan oleh setan itu. Selanjutnya, Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Yang keempat, Al-Jatsiyah ayat 29 yang berbunyi, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami tidak menyuruh mencatat apa yang tidak kamu kerjakan. Pengertian naks secara etimologi atau bahasa. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna naks secara etimologi, karena memang kata tersebut memiliki makna yang lebih dari satu. Naks dapat berarti al-ijalah, artinya menghilangkan atau meniadakan. Dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi, kemudian Allah meniadakan atau menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh setan, lalu Allah memperkuat ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dalam ungkapan orang Arab, matahari menghilangkan bayangan itu. Naks juga berarti al-tahwil, artinya pengalihan, seperti pengalihan bagian harta warisan atau perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain. Naks juga berarti al-tabdil, artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan lain, seperti di dalam Quran surah Al-Nahl ayat 101 yang berbunyi, dan jika kami gantikan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Kata naks juga berarti al-naql yang artinya menyalin, memindahkan atau mengutip apa yang ada dalam buku. Naks secara terminologi atau istilah. Naks ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Disebutkannya kata hukum menunjukkan bahwa prinsip segala sesuatu hukum asalnya boleh, atau al-baro'ah al-asliyah, tidak termasuk yang dinaks kata-kata dengan dalil hukum syara', mengecualikan pengangkatan atau penghapusan hukum yang disebabkan kematian atau gila, atau penghapusan dengan ijma atau qiyas. Kata nasyik atau yang menghapus maksudnya adalah Allah yang menghapus hukum itu, seperti firman-Nya, dan tidaklah kami menghapus suatu ayat. Al-Baqarah ayat 106. Kata itu digunakan untuk ayat atau sesuatu yang dengannya naks dapat diketahui. Maka dikatakan hazihi al-ayat nasikah li ayat kaza, atau ayat ini menghapus ayat itu. Dan digunakan pula untuk hukum menghapuskan hukum yang lain. Mansyukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Maka ayat mawarij atau warisan atau hukum yang terkandung di dalamnya. Misalnya, menghapuskan atau nasyik hukum wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat sebagaimana akan dijelaskan. Syarat-syarat naks. 1. Hukum yang mansyukh adalah hukum syara'. 2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitbah syar'i yang datang lebih kemudian dari kitbah yang hukumnya dimansyukh. 3. Kitbah yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan yang demikian tidak dinamakan naks.
Selanjutnya, hal-hal yang mengalami naqs. Dari uraian di atas diketahui bahwa naqs hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita atau khobar yang bermakna amr atau perintah atau nahy atau larangan jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah. Yang berhubungan dengan zat Allah, sifat-sifatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kemudian. Juga tidak berkaitan dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Hal ini karena semua syariat ilahi tidak lepas dari pokok-pokok tersebut. Dalam masalah prinsip ini, semua syariat adalah sama. Allah berfirman, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Dalam hal qisas, Allah berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau Taurat bahwasanya jiwa atau dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisasnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Mengenai tentang jihad, Allah berfirman, dan betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Ali Imran ayat 146. Mengenai akhlak, Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Luqman ayat 18. Naqs tidak terjadi dalam berita, khobar yang jelas-jelas tidak bermakna tolab atau seperti perintah atau larangan, atau seperti janji atau al-wa'd dan ancaman atau al-wa'id. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.